Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Dipti Muhammad dan teman saya Didi Arifin dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami tentang Net Promoter dan Customer Satisfaction. Banyak perusahaan menjadikan pengukuran kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama atau yang nomor satu. Tapi bagaimana mereka bisa melakukannya? Saran dari Bain Frederick Richelt hanya mengajukan satu pertanyaan yang benar-benar penting, seperti seberapa besar kemungkinan Anda akan merekomendasikan barang ini kepada teman atau kolega Anda. Menurut Richelt, kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan hasil dari seberapa baik pelanggan diperlakukan oleh karyawan garis depan, yang pada gilirannya ditentukan oleh semua area fungsional yang berkontribusi pada pengalaman pelanggan. Poin kedua, Richelt terinspirasi oleh sebagian pengalaman Enterprise Rent-A-Car. Ketika perusahaan memotong survei kepuasan pelanggannya dari 18 pertanyaan menjadi 2 pertanyaan pada tahun 1998. Satu tentang kualitas pengalaman sewa dan yang lainnya tentang kemungkinan pelanggan akan menyewa lagi di tempat itu. Ditemukan mereka yang memberikan peringkat tertinggi pada persewaan mereka pengalaman 3 kali lebih mungkin untuk menyewa lagi dibandingkan mereka yang memberikan peringkat tertinggi kedua. Perusahaan juga menemukan bahwa manajer informasi diagnostik yang dikumpulkan dari pelanggan yang tidak puas membantunya menyempurnakan operasinya. Poin ketiga, dalam survei promotor Net Typical yang mengikuti pemikiran Richelt, pelanggan diminta untuk menilai kemungkinan mereka untuk merekomendasikan atau kepuasan dari 1 poin sampai 10 poin. Pelanggan yang menilai merek dengan angka 7 sampai 8 dianggap puas secara pasif dan tidak termasuk. Serangkaian skor NPS atau Net Promoter Score yang khas jatuh dalam kisaran 10 hingga 30%. Tapi kelas dunia perusahaan dapat memperoleh skor lebih dari 50%. Beberapa perusahaan dengan skor NPS teratas termasuk USAA dengan nilai 89%, yang kedua Apple dengan 77%, yang ketiga Amazon.com dengan 74%, Costco.com dengan 73%, dan Google dengan angka 71%. General Express, American Express, dan Microsoft semuanya telah mengadopsi metrik NPS atau Net Promoter Certification, dan General Express telah mengikat 20% bonus manajernya ke skor NPS-nya. Ketika unit General Express Healthcare Eropa mendapat skor rendah, penelitian lanjutan mengungkapkan bahwa waktu respons kepada pelanggan adalah masalah utama. Setelah merombak pusat panggilannya dan menempatkan lebih banyak spesialis di lapangan, skor promoter bersih General Express Healthcare melonjak 10 menjadi 15 poin. Berry Point menemukan klien yang memberikan skor promotor bersih tinggi menunjukkan pertumbuhan pendapatan tertinggi. Richelt mengatakan dia mengembangkan NPS sebagai tanggapan atas survei pelanggan yang terlalu rumit dan karenanya tidak efektif. Jadi, tidak mengherankan jika perusahaan klien memuji kesederhanaan dan hubungannya yang kuat dengan kinerja keuangan. Ketika Intuit menerapkan Net Promoter ke produk TurboTax-nya, umpan balik menunjukkan ketidakpuasan terhadap prosedur rabat perangkat lunak. Lalu setelah Intuit menurunkan persyaratan bukti pembelian, penjualan melonjak hingga 6%. Net Promoter bukannya tanpa kritik, artinya tidak sempurna, karena satu studi akademis yang komprehensif dari 21 perusahaan dan lebih dari 15.000 konsumen di Norwegia gagal menemukan keunggulan Net Promoter atas metrik lain seperti ukuran ACSI. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di ruang diskusi. Terima kasih.